Pertanyaan nomor 5. Konstanta waktu rangkaian RC adalah 2,6 detik. Berapa lama waktu yang diperlukan supaya kapasitor yang awalnya tak bermuatan menjadi bermuatan setengah dari muatan kesetimbangannya? Oke. Ini misalkan kita punya rangkaian RC, kemudian kita hubungkan dengan baterai. Baterai ini punya tegangan C, kemudian hambatan R, kemudian kapasitansinya adalah C. Nah, ketika proses ini mulai berlangsung, maka bila adik-adik telusuri menggunakan hukum Kirchhoff untuk beda potensial dalam satu lintasan tertutup, adik-adik akan peroleh bahwa C itu sama dengan I dikali R plus tegangan di kapasitor, yaitu Q per C. Nah, arus adik-adik bisa tulis sebagai dQ dt, sehingga suku yang pertama bisa kita tulis sebagai dQ dt kali R plus Q per C. Nah, saya bisa tulis hubungan ini menjadi dQ dt sama dengan C per R, kemudian min Q per RC. Nah, adik-adik lihat kita punya persamaan. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan diferensial biasa. Dan dari persamaan ini, misi kita adalah mencari Q sebagai fungsi T. Jadi bagaimana Q bervariasi terhadap waktu. Nah, persamaan ini kemudian bisa kita selesaikan seperti ini. Kita kelompokkan dulu semua besaran yang ada Q ke dalam satu ruas. Misalkan saya buat seperti ini. Di ruas kiri saya bagi dengan C per R min Q per RC dQ dt. Kemudian di ruas kanan tinggal 1. Kemudian kita integralkan kedua ruas terhadap T seper C per R min Q per RC dQ dt dt sama dengan integral dt. Nah, karena kita ingin melihat bagaimana Q bervariasi dari awal rangkaian ini dihubungkan hingga pada waktu tertentu, maka kita mulai integral ini dari T sama dengan 0 sampai T tertentu yang kita inginkan. Nah, kira-kira demikian. Nah, integral di ruas kiri ini berubah menjadi integral terhadap Q, sehingga kita bisa tuliskan integral yang di ruas kiri itu sebagai integral terhadap Q dari Q di waktu 0 sampai Q di waktu tertentu. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat bahwa dua suku yang ini, C per R dan C per RC, itu bisa kita anggap sebagai sebuah konstanta. Nah, sehingga saya kemudian bisa tulis integral yang di ruas kiri itu menjadi integral terhadap dq saja. Nah, integral seper C per R min Q per RC dq. Batas bawah untuk integral terhadap Q itu dari Q ketika T sama dengan 0, dan kita tahu dari soal bahwa awalnya kapasitor belum bermuatan, sehingga Q yang awal itu adalah 0 sampai Q tertentu yang kita inginkan. Dan ini harus sama dengan integral dt dari 0 sampai T, itu hasilnya adalah T. Nah, berikutnya, bila adik-adik perhatikan, kita buat permisalan, misal
C per R min Q per RC adalah U, maka kita bisa tuliskan bahwa DU itu sama dengan negatif 1 RC dq, atau dq bisa kita ganti dengan negatif RC DU. Nah, kemudian dari sini kita kemudian ubah integral ini menjadi terhadap DU. Integral 1 U, karena C per R min Q per RC adalah U. Kemudian dq kita ganti dengan negatif RC DU. Nah, bagaimana dengan batas integral terhadap U? Kalau adik-adik lihat definisi U kita, definisi U yang kita buat, maka saat Q sama dengan 0, U itu sama dengan C per R. Kemudian saat Q ya sama dengan sesuatu yang tidak 0, Q untuk waktu yang lebih dari 0, maka U itu sama dengan C per R min Q per RC. Jadi integral ini, batas bawahnya adalah U sama dengan C per R, sementara batas atasnya adalah C per R min Q per RC. Dan ini harus sama dengan, kalau adik-adik ingat, integral 1 per U DU adalah logaritma natural U. Sehingga ini adalah min RC logaritma dari U, kemudian substitusikan batas-batas U sama dengan C per R hingga C per R min Q per RC. Dan ini akan sama dengan min RC logaritma natural C per R min Q per RC dibagi dengan C per R. Dan ini mesti sama dengan T. Nah, dari sini kemudian adik-adik peroleh bahwa logaritma natural dari C per R min Q per RC dibagi C per R itu sama dengan negatif T per RC. Kemudian untuk memperoleh Q, kita mesti hilangkan logaritma natural di ruas kiri, sehingga yang kita lakukan adalah kita eksponenkan kedua ruas. Sehingga ini menjadi yang ruas kiri, eksponen dari logaritma natural adalah C per R min Q per RC dibagi dengan C per R sama dengan, nah yang ruas kanan kalau kita eksponenkan, kita peroleh eksponen min T per RC. Berikutnya tinggal adik-adik aritmatika sederhana, dengan kata lain yang ruas kiri bisa kita tulis menjadi, adik-adik lihat C per R min Q per RC bagi C per R itu sama dengan 1 min Q dibagi dengan 1 per RC dibagi C per R. Jadi C kali C. Ini sama dengan eksponen min T per RC. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa nilai mutlaknya dihilangkan? Karena adik-adik lihat bahwa Q per RC ini itu dia selalu lebih kecil dari C per R, sehingga bilangan yang di pembilang, bilangan yang ini itu nilai minimumnya adalah C per R. Nilai minimumnya tercapai kalau Q sama dengan 0. Sementara Q
Q per RC ini itu tidak akan pernah melebihi C per R. Mengapa demikian? Karena satu saat ketika, kalau adik-adik ingat bagaimana kapasitor bekerja, ketika muatan di sini makin lama makin besar di C, maka satu platnya akan makin positif, satu plat akan makin negatif. Akibatnya suplai muatan ke kapasitor tersebut makin lama makin susah, sehingga satu saat suplai muatan akan berhenti sama sekali. Nah, sehingga besaran di pembilang ini akan selalu positif, yang penyebut juga selalu positif, sehingga pembagian kedua bilangan ini adalah bilangan positif. Dengan demikian kita nggak perlu lagi tanda mutlak. Nah, dengan demikian kita peroleh kalau begitu Q sama dengan CC dalam kurung 1 min E pangkat min T per RC. Nah, kalau adik-adik perhatikan bagaimana Q bervariasi terhadap T, maka adik-adik akan lihat bahwa nilai Q ini akan asimptotik ke sebuah nilai. Kita coba lihat ini di halaman baru. Kalau adik-adik perhatikan tadi Q sebagai fungsi T sama dengan CC dalam kurung 1 min E pangkat min T per RC. Nah, kalau T sama dengan 0, maka kita akan peroleh Q juga sama dengan 0. Mengapa? Bila T sama dengan 0, maka eksponen ini akan sama dengan 1, 1 kurang 1, 0. Sehingga kita akan dapat Q sama dengan 0. Tapi ketika T menuju tak hingga, atau ketika fenomena pengisian kapasitor tadi berlangsung cukup lama, maka yang akan terjadi adalah eksponen ini akan menuju 0. Jadi kalau T menuju tak hingga, eksponen pangkat negatif ini akan menuju 0, sehingga Q akan menuju satu nilai, yaitu CC. Nah, CC inilah yang kita sebut sebagai Q. Ini adalah nilai Q. CC ini adalah nilai Q ketika keadaan tunak tercapai. Jadi keadaan tunak ini adalah keadaan ketika suplai muatan itu sudah berlangsung cukup lama, sedemikian sehingga kapasitor nggak bisa diisi lagi. Nah, ketika kapasitor tidak bisa diisi lagi, maka Q yang akan dia punya itu adalah C dikali C. Nah, sehingga kita bisa ganti formula ini menjadi Q sebagai fungsi T sama dengan CC. CC bisa kita bilang sebagai jumlah muatan maksimum yang bisa diisikan ke kapasitor bila baterainya memiliki tegangan C. Oke? Dalam kurung 1 min E pangkat min T per RC dengan Qmax itu adalah C dikali C. Nah, di soal adik-adik diminta diberi data bahwa RC itu sama dengan 2,6 detik. Kemudian kita ingin cari di T berapa supaya muatan di dalam kapasitor itu sudah setengah kali dari Qmax ini, atau setengah kali dari CC. Maka kita bisa tulis untuk mendapatkan T, berarti Q saat jumlah muatannya adalah setengah Qmax,
itu dicapai ketika T sama dengan berapa. Nah, kalau kita substitusikan ke hubungan ini, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Setengah Qmax sama dengan Qmax kali 1 min E pangkat min T per 2,6. Nah, dari sini kita bisa peroleh di T berapa, Q di dalam kapasitor itu menjadi setengah dari dari Qmax-nya. Nah, maka adik-adik lihat Qmax karena tidak sama dengan 0 boleh kita coret, maka saya peroleh kalau begitu E pangkat min T per 2,6 itu sama dengan 1 min setengah, dan ini sama dengan setengah atau 0,5. Dari sini adik-adik dapat min T per 2,6 itu sama dengan logaritma natural dari setengah atau 0,5. Nah, ini adik-adik bisa peroleh kalau begitu T sama dengan min 2,6 dikali ln setengah. Nah, ln setengah itu nilainya adalah negatif, sehingga adik-adik dapat min 2,6 dikali sebuah bilangan negatif. Kalau kita cek pakai kalkulator, min 2,6 kali ln setengah, adik-adik dapat 1,8 detik. Jadi ketika T sama dengan 1,8 detik, maka Q di dalam kapasitor kita itu sudah setengah dari Q maksimum.